Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah online service Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Yang keempat, aku saja mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Welcome to church teman-teman semua. Aku percaya kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Aku mau kita semua untuk bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Lebih semangat lagi teman-teman. Come on. Alam semesta
biasa Tuhan. Kau begitu ajaib. Amen teman-teman. Yang percaya kalau Tuhan kita ajaib, aku mau ajak kita untuk bertempur bersama-sama. Kita akan sama-sama. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbandingkan kuatan
Well, let's worship Jesus with all of our hearts. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love, and you picked up all my pieces, pulled me back together. You are the defender of my heart. When I thought I you know where I left me. You reintroduced me to your love, and you picked up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. When I thought I lost me, you know where I left. You reintroduced me to your love. You took all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. Sing hallelujah, hallelujah. You have saved me. So much better your way. Hallelujah, great defender. So much better your way. Hallelujah, you have saved me. So much better this way. Hallelujah, hallelujah, great defender. So much better this way. So much better this way. So much better this way. Thank you Tuhan, karena You're our defender, You're our protector, You're our hope, You're our peace. Ini segala pujian penyembahan kami, biar ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Halo semuanya, happy Sunday, senang banget ketemu teman-teman lagi di online service. I hope you are well. Teman-teman, it's been a while, tapi hari ini siapa yang tahu hari ini hari apa? Jangan bilang hari ini hari Minggu. Nah, hari ini adalah sebuah hari yang diperingati banyak orang ya secara internasional. Katanya hari ini hari Mother's Day. Sebenarnya apa sih Mother's Day? Nah, hari ini aku mau sharing sedikit tentang Mother's Day. Tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa datang lagi sama Engkau. Sebentar kami mau buka telinga kami mau buka hati kami Tuhan, biar Tuhan bisa bicara seperti yang Tuhan mau. Urapi hamba dan urapi teman-teman yang ada di rumah. Kami udah siap di dalam nama Yesus. Setiap yang siap boleh katakan amin. Teman-teman, hari ini aku mau sharing a bit tentang Mother's Day. Sebenarnya aku dulu bukan tipe orang yang ngerayain Mother's Day kayak apa sih gitu kan. Oh ya udah hari ibu gitu. Tapi it doesn't really get me gitu dari dulu. Nah, cuma ada aku jadinya kan karena it's
it's been there all the time. Jadinya hari ini mau bahas sedikit tentang Mother's Day. Mother's Day itu ternyata dirayakan dengan tujuan untuk menghargai atau put honor into motherhood, untuk menghargai para ibu-ibu, termasuk ibu kita di rumah, termasuk ibu yang ada di sekolah, ya kan, para ibu dah pokoknya yang punya anak itu mau dihargai dengan Mother's Day. That's why every Mother's Day kita bisa lihat banyak orang yang bilang say thank you to their moms, bikinin arrangement bunga, kasih gift dan di-celebrate gitu. Nah, sebenarnya itu sejalan banget atau inline sama apa yang Alkitab bilang tentang mothers gitu. Let me see, kayak aku pengen ajak kita sama-sama melihat apa sih yang Alkitab bilang tentang Mother's Day. Tentu aja teman-teman pasti pernah mendengar dan pasti pernah diajar, pernah belajar tentang respecting parents and obeying parents. But then let's take a look just one more time. Sama-sama kita buka di Keluaran 20 ayat 12. Amplified Bible, it's Exodus 20 verse 12. Amplified Bible dia bilang begini. Honor, respect, obey, care for your father and your mother, so that your days may be prolonged in the land the Lord your God gives you. Teman-teman, ini sebuah ayat yang sangat sangat kita pegang gitu. Dia bilang hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu bahasa Indonesianya. Tapi I so love the English translation. Dia bilang honor, the bracket, respect, obey, care for your father and your mother. Teman-teman mau nggak sama-sama kita buka, kalau teman-teman suka tagline, I would say like 3 things that I need to do to honor my mother gitu. Apa sih hal-hal yang kita bisa lakukan untuk menghargai our moms atau our parents dalam konteks ini minggu ini, especially to our moms gitu ya. Yang pertama, are you guys ready? Yang pertama dia bilang respect. Dia bilang honor, the first word in the bracket is respect. Respect apa sih? Kan jadi Google ya. Jadi Google tentang definisinya. Definisinya adalah respect is politeness, honor and care shown towards someone or something that is considered important. Aku mau highlight sama-sama that is considered important. That is considered important. Ada sebuah sikap yang Alkitab mau kita belajar untuk, yaitu sebuah nilai menganggap penting atau bertaruh di dalam prioritas to our parents gitu ya. Ada kenapa sih contoh ya, apa sih teman-teman itu membuat saya bertanya-tanya gitu ya. Apa sih yang saya anggap penting? Kenapa? Kalau kita anggap penting, biasanya kita kasih perhatian. Biasanya kita bisa luangin waktu, kita kasih extra effort, kita hargai, kita jaga, ya kan? Apa sih yang teman-teman anggap penting? Mungkin hari-hari ini gadget kita anggap penting, jadi ada sama-sama kita terus, kita kasih waktu kita kasih perhatian kita jaga gitu, kita lap-lap, kita peduli banget kalau kita nggak bisa dengar suaranya gitu, kita peduli banget kalau screen kita kenapa sehingga kita nggak bisa lihat gitu. Maybe that's a thing gitu ya. Tapi itu membuat saya berpikir gitu. Iya ya, kita cuma tahu biasanya hormatilah ayah dan ibu. Tapi konkretnya apa yang kita bisa lakukan? Contoh ya teman-teman. Contoh, saat kita menganggap penting, mungkin kita bisa lakukan ini. Kalau kita kalau ada pembicaraan, atau we are in the middle of conversation, kita lihat matanya. Sering gak sih kita kadang-kadang nih di rumah ya, kita lagi ngapain gitu, terus ternyata kita punya our mom lagi ngomong gitu, our parents talk, terus kita jawab aja gitu, jawabnya misalnya kita lagi on computer gitu, terus kita jawab aja gitu, tanpa melihat, nggak lihat mukanya. Mungkin kalau lagi santai atau it's okay, tapi berapa banyak dari kita yang jadikan itu jadinya kebiasaan gitu. Kalau bicara udah nggak lagi lihat matanya, atau udah nggak lagi kasih perhatian kita gitu, yang penuh gitu, ke distract. Coba ya sama-sama inget deh, mau nggak aku challenge saat orang tua kita lagi ngomong,
kita sama-sama mendengar, kita lihat matanya. Satu kali aku pernah kenalan sama orang gitu ya, orangnya lebih tua, orangnya lebih dia kadang-kadang ada yang spontan kan, pasti kita ada waktunya kita berkenalan sama orang baru gitu. Nah, ada satu kali, ini sering terjadi beberapa kali gitu ya, saat ada tuh tipe-tipe orang yang saat kita kenalan nggak ngelihat kita gitu, cuma salaman terus melengos kemana gitu. Siapa yang pernah ngalamin hal-hal seperti itu, yang kalau kita kenalan dia cuma asal megang tangan gitu ya, karena shake hand, asal megang terus dia pergi aja gitu. Nah, apa yang teman-teman rasa gitu, apa yang kita bisa rasa saat itu? Aku rasanya kayak, kok gitu banget ya gitu, emang seburu-buru itu ya, rasanya seperti nggak dihargai gitu. Nah, teman-teman mau nggak kita sama-sama, kalau kita aja nggak suka digituin misalnya, so why don't we spend kita punya attention saat kita dengerin sama orang tua, ya kan? Kalau bicara kita lihat matanya yang pertama. Yang kedua, kalau lagi ada bicara, bisa nggak sih kita nggak ngebantah? Mungkin kita nggak sadar. Sometimes ini hal-hal ini yang aku sharing itu bukan berarti I'm also always good with my mom. Bukan, tapi ini hal-hal yang sering kali terjadi yang ternyata tuh kadang-kadang kita suka nggak sadar gitu ya. Kadang-kadang saat orang tua kita lagi ngomong atau mama kita lagi ngomong gitu, kita ternyata suka ngebantah. Atau mungkin kita nggak sadar the tone is up gitu. Atau sampai kita yelling gitu, kita teriak, atau kita mungkin udah nadanya udah naik dikit, kalau bahasa hari gini kita gas gitu, ya kan? Itu tadi kalau ngomong kita lihat matanya. Yang kedua, kalau lagi ngomong kita nggak ngebantah atau kita nggak ngegas gitu, pertahankan tone-nya segitu gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal lagi yang praktikal yang mungkin kita bisa lakukan, kita nyapa gitu saat kita pulang, atau saat kita manggil saat kita di meja makan gitu ya. Mungkin hari-hari ini lebih mudah karena kita di rumah kan, nggak kemana-mana gitu. Tapi mungkin orang tua kita pergi kerja, saat dia pulang misalnya kita panggil gitu, "Hai mom," sapa aja. Ternyata I found out my mom kan juga mereka kerja kan ya, jadi kita pulang kadang-kadang aku juga kerja gitu posisinya. Sometimes kita di rumah itu misalnya lagi pergi atau lagi pulang, tapi pas pulang ada satu kebiasaan dari dulu saya coba gitu dan saya lakukan gitu ya. Saat kita pulang kita panggil, kita sapa gitu ya, "Hai ma," kalau nggak aku udah pulang ya, atau nggak kita just come into her, supaya kita bukan absen. Ada orang yang pikir males absen lagi, bukan. Tapi it's just a way of us, saat itu artinya kita menghargai orang tua kita menghargai mama kita sendiri gitu. Ya, mau nggak saat kita nanti misalnya mungkin mama kita lagi pulang atau lagi kerja, atau when dia pulang kita panggil, kita sapa gitu ya, "Hai ma," atau enggak, "Udah makan belum?" gitu ya. Sapa aja. Itu akan membuat mereka senang gitu. Ya. Kemudian kayak thank you and sorry, kayak we heard that all the time. Keep on doing that. You guys doing a good job kalau kita sama-sama bisa bilang thank you, bilang sorry ke orang tua kita sendiri gitu. Kadang-kadang thank you dan sorry adalah kata-kata yang kita pikir ya udahlah mereka juga ngerti gitu ya, mungkin ya. Saat mungkin kita dibeliin makan, ya udah emang sudah sewajarnya orang tua itu beriin kita makan gitu ya. Udah sewajar, biasa aja. Ini mah udah biasa banget gitu. Hey, tapi waduh, we just say thank you. Itu wujud kita bilang appreciate dia punya effort, appreciate waktunya kita. Itu enggak, ini hal-hal seperti ini bukan basa-basi teman-teman, tapi ini adalah sebuah sikap menunjukkan bahwa kita respect dan kita menghargai dan kita menganggap mereka penting. Oke? Jadi tadi kalau respect kita bisa ngapain aja? Kita bisa kalau ngomong lihat matanya. Kita bisa kalau ngomong nggak dibantah, nggak yelling, ya kan? Kalau pulang atau orang tua kita pulang kita sapa, ya kan? Kita ketemu kita sapa. Terus kemudian kita bisa bilang thank you dan sorry gitu ya. Oke, are you ready? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dia bilang gimana caranya lagi, things that I need to do to honor my mom. Ya kan? Yang kedua adalah obey. Nah, obey adalah sebuah kata yang kita sering belajar dan ulang-ulang. Obey artinya taat, simple. Ya kan? Coba kita lihat definisinya ya. Obey adalah to act according to what you have been asked or ordered to do by someone in authority, or to behave according to their
rule, law, or instructions. Ini ada sebuah highlight. Kalau tadi respect itu highlightnya considered important, kalau obey yang aku mau highlight adalah to act according. Ini sebuah hal yang kadang-kadang kita pun males gitu ya, kita pun ke-challenge buat nggak selalu kita tuh pengen taat, bener nggak sih teman-teman? Tapi it's just a way. The Bible said kalau you honor the parents, what we need to do is to obey. Dia bilang to act according. Taat adalah saat kita melakukan, dan taat bukan saat kita mendengar, taat bukan saat kita bilang iya, taat bukan saat kita respon gitu ya. Taat adalah saat kita melakukan. Contoh simple banget ya, kadang-kadang moms is kalau di rumah gitu ya, kita kadang-kadang suka dimintain tolong kayak my mom said like, Tas tolong buang sampah ya, Tas tolong ini ya, kalau makan dirapihin ya, cuci piring misalnya ya, kalau kita lagi di kitchen sama-sama, Tas tolongin ini. It's a way I know that my mom bukannya maksudnya buat nyuruh-nyuruh, bukan, tapi ada sebuah apa ya, this is mom being mom, you know. Yang sama-sama pernah ngalamin ini boleh ngangguk-ngangguk nggak, atau nggak boleh nanti sharing pas lagi kumpul sama kelompok, sharing gitu ya. That's just mom being mom. Nah, apa respon yang baik yang kita bisa lakukan adalah kita obey, simple. Kita obey. Kalau memang kita nggak bisa, atau kalau memang kita lagi lakukan sesuatu hal yang lain, bilang aja, sorry, boleh nggak sebentar lagi? Kalau nggak, bentar ya aku lagi begini, bentar ya aku lagi begitu, and then kita lakukan. Ya, nggak perlu sampai marah-marah, nggak perlu sampai dicuekin gitu, apalagi dicuekin gitu. Ntar jadi mamanya ngegas gitu ya, kok nggak dijawab dan sebagainya gitu. Tapi you know, yang kedua hal yang kita bisa lakukan adalah kita bisa taat. Ya, taat itu saat kita melakukan. And then ketiga, ini bagus banget, this is something yang new as well. Dia bilang respect adalah care for. Kalau kita lihat ayat yang tadi, selain respect, selain obey, honor talks about care for. Care for itu di definisinya dia bilang begini, the process of protecting someone or something and providing what that person or thing needs. Ini perlu di-highlight kata-kata needs, teman-teman. Adalah care for artinya memperhatikan kebutuhannya, memperhatikan kebutuhan orang lain gitu ya. Dalam hal ini konteksnya orang tua atau our mom. Apa sih yang mereka butuhkan? Gimana caranya? Kan kita kan masih lebih muda, jauh. Gimana caranya kita memperhatikan kebutuhannya orang tua? Kita aja masih belum, kita masih begini, kita masih repot sendiri, kita masih diurusin gitu. Gimana caranya kita tahu kebutuhan orang tua? Well, that's a good question. Gimana caranya kita tahu? Tanya, teman-teman. Tanya, gimana cara nanyanya? Maybe kita bisa ambil saat kita ketemu, just simple aja. Kita bisa tanya, ada yang bisa dibantu nggak? Atau nggak kayak, what can I do to help? Atau enggak kita lihat lagi mama kita lagi, misalnya the mom is busy on the kitchen misalnya, kita bisa bilang, mau dibantuin apa enggak? Gitu ya. Atau enggak dia lagi rapihin di meja misalnya, mau dibantuin apa enggak? Aku nggak tahu apa yang jadi kesibukan orang tua kita di rumah, tapi saat kita lihat mungkin kita bisa nanya, simple, ada yang bisa dibantu nggak? Gitu. Wah, yakin teman-teman, yakin pasti itu akan membuat hati para orang tua tuh meleleh atau melted gitu ya. Kayak tanya aja gitu, apa yang bisa dibantu? Atau enggak sekali dua kali kayak maybe we can ask like, are you okay gitu. Itu akan membuat, that's how we honor them as parents gitu ya. Mungkin kita nggak bisa buat banyak, mungkin kita nggak bisa you know, menjawab kebutuhannya secara apa dia butuhnya. Kadang-kadang orang tua cuma butuhnya ditemenin misalnya, teman-teman. Misalnya mereka sebenarnya punya uang ya kan, mereka punya waktu, mereka punya tapi mereka misalnya lagi butuh ditemenin, ya udah kita temenin aja. Kadang-kadang emang gak nyaman sih, kadang-kadang kalau misalnya mau kemana, kalau di contoh
kalau aku sendiri kadang-kadang my mom itu suka ini ajak temenin ke kondangan yuk, atau enggak temenin seminar yuk, nah kan, temenin supermarket yuk, temenin, kadang-kadang mereka butuhnya itu. Jadinya oh ya, dulu nggak mau, dulu nolak banget, dulu kayak nggak mau lah, males, nggak mau lah, nanti mesti ini, mesti itu, mesti ini, mesti itu. Hey, tapi since I knew that the truth said we need to honor the parents gitu, salah satu dengan cara memperhatikan kebutuhannya. So I said okay, aku temenin ya gitu ya. Jadi sampai di sini, are you guys good? Apakah ini membantu? I hope so. Kalau ada, aku sebenarnya points, that's all the points, kayak what we need to do to honor our parents itu tadi: respect, obey, and care for. Teman-teman, kalau aku boleh bilang ya, kalau ada banyak hubungan yang kita punya, kita sama teman, kita sama teman baik, kita kenal banyak orang gitu ya. Salah satu hubungan yang harusnya kita jaga adalah hubungan kita sama orang tua, ya kan? Harus jaga. Yang kalau ada hal yang kita perlu jaga adalah hubungan kita sama orang tua, karena Tuhan bilang that way. Dia bilang, your days may be prolonged in the land that the Lord God gives you. Ada janji Tuhan di balik kita menghormati orang tua. Sharing ini bukan karena cuma Mother's Day, bukan karena satu hari penting ini doang gitu, tapi ini adalah sebuah gaya hidup yang aku mau ajak kita sama-sama untuk kita punya, ya. And then I wanna close with this one, teman-teman. Fun facts tentang our moms atau our parents ya. Fun facts, teman-teman tahu kan teman-teman bahwa orang tua juga adalah manusia ya. Our parents, mereka adalah still human. Artinya apa? They are not perfect. Orang tua kita itu nggak sempurna, kita juga nggak sempurna, ya kan? Semua butuh Tuhan gitu. Jadi mengertilah bahwa orang tua kita juga nggak sempurna. Jadi sometimes mungkin mereka kesannya nyakitin, kesannya mungkin kasar, atau kesannya kayak sibuk, kesannya kayak kurang A, kurang B, kurang C. But then I just want to let you know that our parents are still human. Our parents are not perfect. Ya. Yang kedua, fun fact lagi, our parents atau our mom, mereka just doing their best, the way that they know to love you and me gitu. Mereka tuh berusaha semaksimal mungkin yang mereka bisa untuk menunjukkan sayangnya sama kita gitu sebagai anak-anak. Jadi why don't we just put honor into them? Why don't we just put honor for them by tadi respect. Gimana caranya respect? Kita menghargai, kita taruh sebuah sikap penting bahwa mereka juga penting gitu ya. Terus kemudian kita obey, artinya kita taat. Yang ketiga, kita care for atau kita memperhatikan yang jadi kebutuhannya. So, I don't know what's with you and your mom gitu. I don't know what's with you and your parents gitu. Things may happen, banyak hal yang bisa terjadi, dan belum tentu kita semua in the good terms with our parents gitu. Tapi why don't we just take time buat menghargai dan memulihkan ini gitu. Maybe you wanna close your eyes for a while. Mungkin some of us need a sorry, atau some of us need time buat lakukan ini gitu ya. Nggak mudah. Atau mungkin for those of you yang good terms with your mom, with your parents, that's good. Maintain aja. Tinggal lakukan ini ulang gitu ya. Tapi buat teman-teman yang lagi nggak in a good terms with your parents atau with your mom, mau nggak sih aku mau ajak kita sama-sama buat release forgiveness atau mengampuni, buat take time and let God, bilang Tuhan, aku mau sayang sama orang tua, aku mau hubunganku baik sama my mom atau my parents gitu.
Tuhan, aku berdoa buat teman-temanku yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan kasih kami orang tua, kalau Tuhan kasih kami orang tua, Tuhan, buat jaga kami. Tuhan, kami berdoa, aku berdoa Tuhan, supaya kami bisa jadi anak-anak muda yang dari muda punya gaya hidup yang menghargai atau respect atau hormat sama orang tua kami. Tuhan, mampukan kami karena sometimes we just don't want it, God. Sometimes we just so hard, God. Tapi aku percaya Tuhan ada kasih karunia Tuhan buat teman-teman yang butuh mengampuni, yang butuh pengampunan. Biar kasih karunia Tuhan menghampiri saat ini, Tuhan. I just want to tell you that your parents loves you so much, and I just want to tell you that God loves you so much. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semua ada dalam keadaan baik-baik. Namaku Pastor Evelyn. Hari ini aku mendapat kesempatan untuk bisa bicara hati ke hati sebagai representasi mama kepada anak-anaknya. Mari kita dengarkan sama-sama ya. Pertama-tama, aku mau memberikan pujian kepada kalian. Kalian adalah anak yang spesial dan tiada duanya di dunia ini. Tuhan menciptakan kamu dengan segala keindahan dan keunikan kamu. Your eyes, your nose, your lips, your ear, your cheek, your hair, the color of your skin was carefully selected by God. Your differences made you very special. Tuhan gak pernah salah dalam menciptakan dirimu. Dan kamu harus ingat itu. Kamu juga adalah anak yang berharga. Karena kamu anak-anak yang lahir dari rahim seorang ibu. Kamu ditenun, kamu dibentuk oleh Tuhan di dalam rahim ibu, dalam rahim mama. Dan kami bersyukur Tuhan memberikan kamu kepada kami, dan kami bisa membesarkan kalian dalam kehidupan ini. Yang kedua, aku mau menyampaikan permohonan maaf. Seringkali kalian jadi tempat pelampiasan stres kami. Kami marah tanpa sebab, memukul, bahkan memperkatakan kata-kata yang menyakiti hati kalian. Kami tidak sepenuhnya mengerti keadaan kalian. Kami sering berasumsi dan akhirnya menganggap kalian memberontak kepada kami. Akibatnya kalian merasa jauh. Kalian takut menjadi apa adanya dan tidak berani menceritakan isi hati yang paling dalam kepada kami. Padahal, tempat untuk mencurahkan isi hati, itulah yang kalian rindukan dari kami. Bercerita apa adanya, tanpa dihakimi, itu yang kalian butuhkan. Maafkan kami, karena melulu hanya bicara apa yang kalian bisa berikan pada kami sebagai imbalan kerja keras yang kami lakukan. Kami meminta kalian untuk belajar sungguh-sungguh supaya bisa mendapat nilai yang terbaik. Supaya masa depan kalian berhasil dan hidup jadi lebih mudah. Demikian kami berujar dan berdalih kepada kalian. Kami minta kalian bisa membanggakan kami. Padahal mungkin hidup kami belum bisa dibanggakan oleh kalian. Kami belum bisa jadi teladan bagi kalian. Maafkan kami, karena kami hanya mencukupkan harta dan materi, tanpa melimpahi kalian dengan cinta kasih dan waktu yang cukup buat kalian. Kami pikir memberikan materi saja cukup, ternyata kami salah.
Karena kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri, kami tidak menyadari bahwa kalian rindu untuk punya hubungan yang lebih dalam dengan kami. Maafkan kami ya, karena tidak mengerti kebutuhan kalian dan kami telat untuk menyadari dan akhirnya gagal memenuhi kebutuhan kalian. Yang terakhir, aku mau mengucapkan terima kasih kepada kalian. Seburuk apapun kami memperlakukan kalian, sekasar apapun perkataan kami pada kalian, sedalam apapun kami melukai kalian, kalian tetap menyayangi kami, tetap mau memanggil kami dengan panggilan Mama, Mom. Di hari-hari kami sedang berbeban berat dan kami menumpahkannya pada kalian. Kalian hanya sedih sejenak dan seperti langsung melupakan segala keburukan yang sudah kami lakukan. Kami sadar, kami bukanlah mama yang sempurna. Banyak sekali kesalahan dan kealfaan yang sudah diperbuat. Kami tahu, kadang hidup begitu keras menghantam kami, dan kami terpelanting dengan sangat jauh, sehingga kalian pun menerima akibatnya. Namun kalian selalu menunjukkan kasih yang murni dan penerimaan tanpa syarat. Terima kasih buat semua yang sudah kalian lakukan bagi kami. Terima kasih buat segala pengorbanan yang kalian sudah berikan buat kami. Terima kasih atas segala cinta kasih yang ditunjukkan kepada kami. Thank you for being my child. I am grateful. Thank you for joining us this week. Kebaktian kita sudah berakhir. So, sebelum kita tutup kebaktian kita, aku mau undang kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan, buat kebaktian pada hari ini. Kami mau belajar untuk bisa meningkatkan kehidupan kami. Makin hari kami makin mengenal Tuhan lewat firman yang kami dengarkan. Aku berdoa Tuhan memberkati sekolah teman-teman semua dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati, ada berkat kepintaran mengalir. Walaupun sekolah dibuat secara online, tapi biar Tuhan yang berikan mereka kekuatan. Di tengah banyak tugas, banyak PR, banyak proyek, Tuhan yang kasih hikmat, Tuhan yang kasih kekuatan, biar mereka bisa menyelesaikan semua dengan baik, dan mereka bisa berikan nilai yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Aku berkati kesehatan teman-teman semua, keluarga mereka juga diberkati, setiap yang dibutuhkan Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus, dan biar teman-temanku semua, they have a blessed weekend, mereka bisa enjoy weekend ini, sebelum mereka besok nanti Senin akan sekolah lagi, tapi biar mereka bisa enjoy hari ini, mereka bisa ngalamin kebaikan Tuhan sejak dari mereka muda. Terima kasih Tuhan, aku berdoa memberkati setiap teman-teman timsku hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. So guys, thank you for joining us. Happy weekend, happy Sunday, and see you next week.